Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 Sistem Informasi Kesehatan ingin memaparkan materi tentang dampak penggunaan earphone terhadap pendengaran dan otak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Presudia Mercedes Agul. Perkenalkan, nama saya Anjala Brigita Fiani Mahamura. Perkenalkan, nama saya Yonista Wivesi Sikauna. Perkenalkan, nama saya Maria Ingrida Angelina. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak penggunaan headset atau earphone bagi pendengaran dan otak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kerugian menggunakan handset atau earphone. Nah, kerugian yang pertama itu ada gangguan pendengaran. Saat kita menggunakan earphone, audio langsung masuk ke telinga. Jika dalam volume yang besar, dapat menyebabkan komplikasi pendengaran. Parahnya, menyebabkan kehilangan pendengaran juga. Yang kedua yaitu tidak ada saluran udara. Nah, akhir-akhir ini perusahaan earphone memastikan bahwa kita mendapatkan pengalaman audio yang sangat bagus. Tetapi dari hal tersebut akan mendatangkan risiko kesehatan terhadap telinga. Karena saluran udara di telinga akan tertutup dan telinga akan terkena infeksi. Beberapa kasus membuktikan jika orang yang menggunakan earphone memiliki lebih banyak kotoran telinga yang menyebabkan infeksi telinga dan masalah dalam pendengaran. Yang ketiga yaitu mati rasa pada telinga. Nah, studi baru menunjukkan bahwa orang yang menggunakan earphone di sebagian besar waktunya akan mengalami mati rasa pada telinga. Mati rasa pendengaran ini bisa berbahaya loh. Yang keempat yaitu efek buruk pada otak. Gelombang elektromagnetika yang dihasilkan oleh earphone dapat menyebabkan bahaya serius bagi otak. Hal itu karena telinga bagian dalam terhubung langsung dengan otak. Bahkan sedikit infeksi di telinga bagian dalam dapat secara langsung memengaruhi otak dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Dan yang kelima yaitu dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, mengapa menggunakan earphone dapat menyebabkan kecelakaan? Jadi, jika menggunakan earphone atau headset untuk mendengar musik, itu seseorang terkadang kurang waspada terhadap lingkungan sekitar. Apalagi salah satu kecenderungan penggunaan headset adalah menaikkan volume lebih kencang daripada suara di sekitarnya. Jadi seseorang itu sering kecelakaan akibat menggunakan headset atau earphone karena tidak mendengar bunyi suara klakson ketika sedang berada di jalan. Maka dari itu sebaiknya pasanglah volume yang tidak terlalu keras sehingga masih bisa mendengarkan suara dari lingkungan di sekitar. Jadi apa sih pengaruh penggunaan earphone terhadap otak? Berdasarkan Hear It, ternyata mendengarkan musik dengan earphone bisa menyebabkan kerusakan pada saraf otak, bahkan memiliki efek kerusakan yang sama seperti pada penyakit multiple sclerosis. Penelitian menunjukkan tingkat kebisingan di atas 110 desibel dapat menyebabkan hilangnya isolasi dari serabut saraf yang membawa sinyal dari telinga ke otak. Hal tersebut menimbulkan peluang hilangnya lapisan pelindung yang disebut myelin. Jika terjadi, sinyal saraf otak akan terganggu. Diketahui bahwa mendengarkan suara keras secara terus-menerus dapat menyebabkan masalah pendengaran seperti gangguan pendengaran sementara atau tinnitus. Para ilmuwan menemukan bahwa hilangnya lapisan myelin sebagai akibat dari paparan kebisingan bisa berangsur-angsur tumbuh kembali dalam waktu tertentu. Itu artinya pendengaran dapat pulih kembali. Jika kamu sering mendengarkan musik menggunakan headset, sebaiknya waspadailah tanda awal gangguan pendengaran. Berikut ini adalah gejala yang dapat muncul akibat gangguan pendengaran. Yang pertama, suara terdengar pelan. Yang kedua, selalu menyetel suara TV dan musik dengan volume yang keras. Yang ketiga, kesulitan mendengar perkataan orang lain dan salah menangkap hal yang dimaksud ketika berada di keramaian.
Yang keempat, kesulitan mendengar suara konsonan dan suara yang bernada tinggi. Yang kelima, perlu berkonsentrasi tinggi untuk mendengarkan hal yang dikatakan orang. Yang keenam, sering meminta orang lain mengulang pembicaraan, berbicara dengan pelan, jelas, dan keras. Yang ketujuh, sering menghindar dari situasi sosial. Tak hanya itu, tinnitus atau kondisi telinga berdenging juga dapat menjadi tanda awal kerusakan pada sistem pendengaran. Yang pertama, tentukan model earphone yang kamu butuhkan. Nah, dalam tips pertama yang disarankan sebelum memilih earphone adalah dengan mengetahui jenis atau model earphone yang dibutuhkan. Nah, umumnya yang kita tahu bahwa ada dua jenis earphone, yaitu earbud dan IM. IM itu in-ear monitor. Ini merupakan earphone yang menutupi telinga di bagian yang telinga unsurnya, sedangkan earbud cuma menutupi luar telinga. Baik, tips yang kedua, pilih earphone dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran telinga. Jangan juga terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Untuk earphone in-ear monitor atau IM, biasanya jenis ini digunakan karet dan bisa dimasuk ke dalam lubang telinga. Tips yang ketiga, jika memilih handphone atau earphone on air, pilih yang menutupi setidaknya 95% dari telinga kamu, sehingga bisa dipakai dan dalam jangkau waktu yang lama. Baik, kita masuk ke tips yang keempat, periksa spesifikasi earphone. Jika sudah memilih model earphone, kamu dapat memeriksa spesifikasi earphone. Spesifikasi yang umum untuk earphone ialah tentang frekuensi suara yang dapat ditangani. Sebagian besar earphone mempunyai frekuensi antara 20 sampai 2000 Hz, dan ketika earphone kamu memiliki frekuensi tersebut, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, kita masuk ke tips yang kelima, perhatikan jika sensitivitas terhadap suara. Bahkan earphone yang mempunyai level kepekaan yang beda, secara umumnya earphone mempunyai sensitivitas yang bagus untuk earphone berada pada 85 sampai 125 dB. Sebelumnya ada juga earphone yang sensitivitasnya lebih dari angka tersebut, tapi biasanya mengeluarkan suara yang bisa buat rusak telinga. Selanjutnya kita masuk ke tips yang terakhir, yaitu tips ke-6 tentang prioritas yang memiliki noise cancellation. Nah, noise cancellation ini merupakan teknologi untuk mencegah suara eksternal yang bisa masuk ke dalam perangkat audio, dan itu tidak ganggu suara yang dihasilkan oleh perangkat tersebut. Nah, banyak handset modern, terutama yang harga menengah ke atas, mempunyai teknologi tersebut. Kalau ingin mendengar kualitas suara yang baik, disarankan untuk kamu memilih earphone yang dengan teknologi noise cancellation-nya agar telinga tidak terganggu. Begitu. Yang kelima, perbedaan antara headset nirkabel atau headset biasa dan headset Bluetooth. A. Teknologi. Headset nirkabel atau headset biasa ada sebanyak standar biasa yang dapat digunakan di handphone nirkabel. Sedangkan headset Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk memberi daya pada handphone Bluetooth. B. Bawaan. Headset nirkabel atau headset biasa biasanya memerlukan adaptor seperti adaptor USB untuk membuat sambungan. Sedangkan headset Bluetooth, teknologi Bluetooth biasanya sudah terpasang di perangkat yang digunakan. C. Kesesuaian. Headset biasa atau nirkabel mungkin tidak compatible dengan perangkat bermerek lain karena mungkin sebagian besar merupakan hak milik. Sedangkan headset Bluetooth akan compatible dengan sebagian besar perangkat. D. Konektivitas dan pemasangan. Headset nirkabel atau yang headset biasa mungkin frekuensi radio untuk transmisi, sedangkan headset Bluetooth menggunakan frekuensi radio yang transmisi data.
perangkat nirkabel atau biasa dapat dipasang dengan berbagai perangkat. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.